Saat ini kami akan memaparkan ruang kolaborasi 2.1A5, pembelajaran berdiferensiasi situasi di SD. Fasilitator Ibu Heti M. Pangkei, MPD. Bersama kami anggota kelompok SD, Valentin Mokalu, Fitria Tumewang, dan Cilia Tundoong. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, tujuan pembelajaran jelas. Kedua, guru mengetahui kebutuhan murid. Ketiga, lingkungan yang nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Dan keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Aspek kebutuhan siswa. Ada 3 bagian, diantaranya kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi di SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, komik sains, buku atau artikel, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberi penjelasan kepada semua murid di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membaca dan menyesuaikan teks yang akan dibaca. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menyiapkan berbagai sumber bacaan, yaitu komik sains, poster, buku, artikel, dan video, serta kartu-kartu pertanyaan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan muridnya? Tentunya memberikan penjelasan kepada murid yang ada di kelasnya dengan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia dan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, apa yang digunakan? Pertama, konten. Kedua, proses. Dan ketiga, produk. Diferensiasi konten. Pak Dermawan menyiapkan sumber-sumber belajar seperti poster, komik sains, buku atau artikel, video pembelajaran, dan kartu-kartu pertanyaan pembelajaran sistem pencernaan manusia. Diferensiasi proses. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukannya oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disepakati oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ia ingin lakukan diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pembelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan.
atau perlu diberikan pantangan lebih. Misalnya, ia menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian display di kelas. Diferensiasi produk. Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas itu, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Penilaian yang dilakukan. Membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Pertama, untuk murid-murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kedua, untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan tentang kosakata yang lebih bervariasi. Dan ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang yang makanannya yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan keterbatasan sarana prasarana. Terima kasih, salam dan bahagia.